Halo teman-teman, jadi saya di sini bersama teman-teman saya akan membuat tugas video sosiologi tentang lembaga sosial dari kelompok 2 yang beranggota Clarice Amelia Maja, Nisrina Utami, Septia Ramadhani, Siti Badawati, Farhan Ramadan, dan Muhammad Fajri. Yang pertama ada lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution. Social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial, serta bentuk atau organ sosial. Definisi lembaga sosial menurut sosiolog. Menurut Mayor Pollak, suatu kompleks atau sistem-sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Yang kedua, menurut Sorjono Sukanto, himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut Koenjaraningrat, suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Dari definisi para sosiolog dapat disimpulkan. Nah, di sini ada 3 seperangkat. Yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. Yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan diperankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, di sini ada lembaga sosial memiliki beberapa organisasi atau asosiasi. Nah, lembaga asosiasi atau organisasi perkawinan, kantor urusan agama KUA, pendidikan, perguruan tinggi SMA, SMP, SD, agama, masjid, gereja, pura, vihara, pemerintah, parlemen, perekonomian, PT, firma, CV. Proses pertumbuhan lembaga sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, secara tidak terencana. Yang kedua, secara terencana. Ada juga karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Yang kelima, memiliki ideologi. Dan yang keenam, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Fungsi lembaga sosial. Fungsi manifest nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Ada juga fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Tipe-tipe lembaga sosial. Di sini ada 5, yaitu yang pertama berdasarkan sudut perkembangannya, yang kedua berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, yang ketiga berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, yang keempat berdasarkan sudut penyebarannya, dan yang terakhir berdasarkan sudut fungsinya. Jenis-jenis lembaga sosial. A. Lembaga keluarga ada 3, yaitu keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga poligamus. B. Keluarga pendidikan ada 2, yaitu fungsi lembaga pendidikan, unsur-unsur lembaga pendidikan. C. Lembaga politik ada 4, yaitu bentuk negara dan pemerintahan, bentuk kekuasaan, fungsi lembaga politik, unsur-unsur lembaga politik. D. Lembaga ekonomi ada 4, yaitu pola politik ekonomi, tujuan dan fungsi lembaga ekonomi, struktur lembaga ekonomi, unsur lembaga ekonomi. E. Lembaga agama ada 2, yaitu fungsi agama dan unsur lembaga agama. C. Peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Norma sosial ini tumbuh melalui proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ditentukan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta perilaku yang benar dan salah. Tujuannya agar tercipta sebuah keteraturan sosial. Penyimpangan sosial. Dalam proses sosialisasi, setiap individu sebagai anggota masyarakat menerima aturan dan nilai yang telah ada dalam masyarakat sebagai standar perilaku. Proses sosialisasi menghasilkan konformitas.
Pengendalian sosial. Sebagai makhluk dinamis, setiap individu dalam masyarakat akan selalu berkembang. Individu-individu tersebut akan saling berinteraksi satu sama lain sehingga menghasilkan perubahan sosial, baik berupa kemajuan maupun kemunduran. Oleh karena itu, pada tahap tertentu masyarakat akan dapat mengembalikan keadaan menjadi seimbang. Masyarakat akan berupa mencegah, mengurangi, atau menghilangkan penyimpangan yang terjadi sehingga keseimbangan sosial dapat terwujud kembali. Dalam pengendalian sosial, ada berbagai cara pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat, antara lain sebagai berikut. Ada A. Cara pengendalian melalui lisan dan simbolis. B. Cara pengendalian sosial melalui kekerasan. C. Cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman, reward and punishment. Yang ada juga D. Cara pengendalian sosial melalui sosialisasi. E. Cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. F. Cara pengendalian sosial formal dan informal. Ada juga G. Cara pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Keteraturan sosial. Peraturan sosial dicapai jika dalam interaksi sosial setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang dimiliki serta sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Tahap menuju keteraturan sosial yaitu ada 5. Yang pertama tertib sosial, yang kedua order, yang ketiga keajegan, yang keempat pola, dan yang kelima keteraturan sosial. Peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Dalam sistem sosial masyarakat Indonesia, lembaga-lembaga yang dapat berperan dalam menjaga ketertiban sosial antara lain sebagai berikut. A. Polisi, B. Pengadilan, C. Adat, D. Tokoh masyarakat, E. Media massa. Aduhai, aduh